Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Like a nightmare that's made for me. Don't stop, I want to die too fast. Oke, kembali lagi di channel Asri Kulhak dan kita kembali lagi bermain Real Madrid ke remote kita, dan di sini kita bakal berhadapan lagi dengan Napoli. Jadi di pertandingan Liga Champions sebelumnya itu kita udah terakhir kali nih menghadapi Napoli, dan kali ini kita bakal bertemu dengan Napoli lagi untuk bisa dibilang laga kedua kita ya. Setelah sebelumnya kita dijamu oleh Napoli, dan saat ini ya kita bakal menjamu Napoli di Santiago Bernabeu. Dan seperti yang kalian lihat ya, untuk poin kita saat ini masih tetap dengan 9 poin karena memang kita udah menang 3 kali berturut-turut di pertandingan Liga Champions ini fase grup. Dan di sini bisa dibilang grup kita lumayan mudah lah ya, karena kita menghadapi Leipzig, Anderlecht, kemudian Napoli, bukan tim papan atas semua ya. Memang Napoli sama Leipzig ini papan atas juga sebenarnya, cuman dibandingkan kayak Napoli, mungkin dibandingkan dengan Piemonte ataupun Inter, masih kuatin Inter kayaknya. Tapi Napoli ini kuat juga loh. Terbukti juga kita juga agak lumayan kesulitan ya untuk melawan Napoli. Leipzig juga sama. Dan ya kita cek dulu kalender kita nih. Di sini nih kalian bisa lihat ya, Napoli kita menang dengan skor cukup tipis 4-3. Jadi selisih 1 gol doang. Ini sangat sengit pastinya ya, karena Napoli juga bisa membalas 3 angka gitu loh. Kemudian ini dia. Di bulan November ini kita akan berhadapan dengan Deportivo. Setelah menghadapi Napoli, pastinya Deportivo, kemudian ada laga El Clasico juga di sini. Ini yang pasti kalian tunggu-tunggu semua. Dan ada Liga Champions juga nih lawan Anderlecht nih. Pertandingan kelima kalau nggak salah ya, kelima kayaknya. Ya keenam nanti lawan Leipzig terakhir tuh. Oke, jadi kita mungkin langsung gas aja next ke tanggal 2. Dan untuk pertandingan sebelumnya kita juga menang dengan cukup cukup memuaskan pada saat menghadapi Valencia. Ya, kita memang cukup luar biasa di situ, walaupun kita tidak bisa lepas dari Kylian Mbappe gitu loh. Nggak bisa lepas dari perannya seorang Kylian Mbappe, karena Mbappe lah yang membuat kita menang di situ pada saat Mbappe masuk di babak kedua menggantikan Lautaro Martinez. Dia mencetak 2 gol dan menjadi penentu kemenangan Madrid atas Valencia. Dan ini dia ada pesan dari asisten manajer. Katanya mereka menyarankan untuk De Ligt yang menjadi kapten nanti pada saat menghadapi Napoli. Nah, ini ada laporan juga dari scout kita dari Portugal nih, yang kita suruh cari pemain di sana. Ini 91, ini bagus sih potensialnya si Daniel Nah, ini kan udah masuk di belum ternyata ya. 81 sampai 91 ini bagus Daniel Amaral. Ini kenapa saya nggak masukin kemarin ya? Kita masukin aja mungkin ya. Bukan, ini udah di Youth Academy ternyata, jangan dipromot dulu, nanti aja. Ini udah masuk ternyata di Youth Academy, di Youth Squad. Bentar, pesannya apa sih tadi? Oke. Bukan, ini saya kirain tadi ini monthly scouting update. Nah, ini yang baru, monthly scouting update ya. Oke, Daniel Amaral, main dari Jerman nih. Kita lihat ya. Tinggi nih potensialnya, 94. Mentok ya 94, ini boleh nih kita masukin di Youth Academy. Ini juga nih Felix Moller. Ya, wah, kita punya back yang berbakat nih. 61, rilis aja kali ini. Reject aja nih. Kemudian ini juga lumayan, 91 lah. Albert Brandt, pemain dari Jerman. Kemudian ada ini nggak usah. Reject aja nih. Udah full ya ternyata itu squad kita. Kita lihat 91, 87. Nah, ini mantap. Ini posisi winger sih. Pemain Brasil juga nih.
Amaral, kemudian ini juga. Wah, gila. Chey Gomez. Ini reject. Oh, ini juga reject. Ini juga. Ini juga. Oke, jadi tersisa 3 nih. Ini boleh nih nanti kita masukin. Tapi udah full ya. Youth Academy kita udah full tuh. Bentar, kita cek dulu lah. Youth Academy. Ini mungkin yang ada 80-an kita buang aja ya. Nah, ini Daniel Romano nih. Kita rilis aja sih. Kita bener-bener cari yang punya potensial besar. Ini juga kita rilis aja. Nah, kalau ini jangan. Nah, ini juga 88 lah. 72 sampai 88. Kurang sih. Target saya di atas 90. Rilis aja. Ini juga. Rilis. Ini. Oke, nah ini 94 janganlah. Ini juga sama, rilis saja. Nah, ini udah di atas 90 semua nih. Mentoknya ya, mentok potensialnya itu. Oke, dan kita balik lagi tadi ke notification dan kita lihat yang kita pengen masuk. Nah, ini kita promosi aja 94, masukin semua. Nah, ini bagus nih, Alfonso Cabral nih. Pemain asal Brasil ini bisa jadi penggantinya Neymar loh. Pemain Brazil. Left wing kan. Oke, jadi kita mungkin langsung aja nih, kita dari dulu press conference dan ya. Mantap pemain-pemain Madrid, pemain muda kita. En unos instantes comenzarán las preguntas. Gracias por su paciencia. Oke, Lautaro Martinez. Saya jawabin aja. Ya, jadi saya sangat bersemangat sih untuk mengembangkan pemain-pemain muda Madrid yang kita datangkan sendiri, yang kita bina sendiri ya. Karena ya seperti yang kalian lihat lah, kita punya scout yang bintang 5 semua. Experience-nya, judgement-nya itu bintang 5 semua. Jadi wah, pastinya kebanyakan dapat pemain yang potensialnya mentok 94 itu. Oke, saya jawabin aja. Yang pertama sih kayaknya itu ya, pemain Brasil itu ya sih kayaknya mesti kita bener-bener cepat tingkatin ya. Kalau center back kan kemarin udah ada tuh apa namanya, Sancho Carvajal, udah bisa lah kita pasang ya di pertandingan-pertandingan penting juga udah bisa masuk tuh dia. Dan mungkin kita bakal jual aja pemain-pemain yang memang udah tua ya. Kecuali Ramos itu nggak bakal sih. Oke, di sini kemungkinan saya nggak bakal pakai Varane, jadi Delik aja kita masukin dan kita ikuti aja dulu saran dari asisten manajer kita. Bentar. Ya, di sini saya bakal kasih Sancho Carvajal karena posisi kita juga udah cukup aman lah ya di UCL. Kemudian ini kita lihat ya, untuk right back saya kasih Odriozola dulu, Arnold out dulu lah, kasih naik Asensio juga di sini. Hakimi kita masukin si Reguilon aja, boleh. Dan Winter juga bersiap-siap sebentar untuk masuk. Courtois turun aja dulu dan Neymar out dulu, masukin Vinicius. Neymar keluar dulu lah. Kita naikkan siapa lagi nih bagusnya? Casemiro boleh lah. Valverde dulu, turun dulu. Casemiro ini kita kasih main dulu lah karena dia udah kemarin kan cedera 4 bulan tuh, udah lama banget nggak main kan. Jadi naikin aja dan ini aja mungkin ya untuk line up-nya. Dan wow, bentar, Rodrigo nggak apa-apa sih. Dan kita langsung gas aja, let's go. Oke, dan ini dia, kita mulai lagi. Santiago Bernabeu. Ya, jadi untuk pemain muda Madrid sendiri ini ya kita bakal lebih
kasih dia kesempatan di pada saat pertandingan terakhir nanti di Liga Champions. Ya sebenarnya ini udah memasuki sih sebenarnya ya. Nah, lawan Napoli ini memang pertandingan yang berat memang, tapi mengingat poin kita udah mengumpulkan 9 poin yang artinya kita cukup aman lah ya di Madrid, apalagi mengingat Leipzig ini sama Anderlecht ini sama sekali agak susah untuk mengejar Madrid. Walaupun misalnya kita kalah nih, amit-amit dah, semoga nggak kalah, tapi kalau misalnya kita kalah di sini ya masih aman lah posisi kita. Iya, gitu dia tadi anthem dari Liga Champions, dan kalian bisa lihat, oh ini ya, aduh nomornya Andre Lunin. Kemarin udah, saya kan kemarin udah adain polling tuh di tab komunitas, dan hasilnya lebih banyak yang milih untuk nomor satunya dikasih ke Lunin aja. Jadi nomornya Casillas itu nggak bakal dipensiunkan, katanya juga dari beberapa kalian yang Madridista itu, kalian bilang nggak pernah ada sejarah di Madrid tuh nomor dipensiunkan gitu loh. Jadi bakal tetap dipakai. Walaupun pemain-pemain legend seperti Raul kayak gitu, Ronaldo, tetap bakal dipakai tuh nomornya. Oke, dan saya bakal mengikuti hal itu dan memberikan nomor 1 ke Lunin nantinya, karena memang Lunin ini kiper utama kita, itu udah nggak bisa dibantah lagi. Walaupun sejauh ini nggak bisa dipungkiri juga kalau Courtois bagus lagi mainnya, tapi ya saya ambil resiko aja untuk mempertahankan pemain muda kita, si Lunin aja yang jadi kiper utama, dan untuk usia 30 tahun itu saya bakal langsung aja jual. Ya karena iya aduh, pokoknya saya lebih ini ke pemain-pemain muda dulu lah. Aduh, udah soalnya tadi kayak ini Rodrigo, mantap banget lah Rodrigo sama Vinicius ini, suka banget saya. Usianya masih muda banget gitu, tapi gila skillnya luar biasa. Perkembangannya juga, waduh, Paul Pogba, come on. Perkembangannya juga luar biasa cepat. Casemiro, Kylian Mbappe. Oh, Kylian Mbappe tadi kesulitan dia. Ini Mbappe lagi cedera ya di real life. Semoga cepat sembuh lah. Rodrigo, Mbappe, Rodrigo, mantap banget. Itu R2 bulat loh, yang udah sering banget masuk di kolom komentar, bang pakai R2 plus bulat itu lagi OP banget katanya. Dan gol 1-0 langsung terjadi. Rodrigo kali ini mencetak gol untuk Madrid. Mantap. Kolong lo itu. Iya kan? Wah. Oke, 7 gol. Dan 7 gol di menit ke-7 ya. Dia mencetak gol, dan ini gol pertamanya Rodrigo di UCL. Come on. Dolberg, Thomas, Sanchez, Aunas. Oh, cepet banget tuh Rodrigo mengejar. Tuh, wah. Tagliafico. Gundogan, Mukiele, Aubameyang, Thomas. Oh, bahaya banget tadi itu, defense kita kacau. Nah, come on. Lolos dong Rodrigo. Offside kah? Enggak loh. Kylian Mbappe. Oh, exit. Astaga. Kartu dong itu harusnya. Kartu lah. Enggak kartu. Aduh. Kayak Mbappe yang melakukan eksekusi nih.
Saya bakal coba ke kiri bawah. Kylian Mbappe coba. Yes. 2-0 Real Madrid. Ya sepertinya bakal mudah sih ini. Nggak seperti di pertemuan pertama kita di kandangnya Napoli. Ini di awal aja kita udah unggul 2-0. Oke. Dolberg, Gundogan. Wow, Brooks. Thomas, alah. Kayak Casemiro bagus sekali. Rodrigo, Paul Pogba. Lalu Van de Beek kasih ke Van de Beek tadi maksudnya mau kasih ke Vinicius Junior. Aubameyang out dong itu. Gundogan, Aubameyang. Ada Casemiro di sana. Pogba. Wih, jangan dong. Sancho Carvajal bagus sekali. Lari dong itu Rodrigo, mantap sekali. Come on. Rodrigo. Paul Pogba. Astaga, Pogba. Wow. Brooks. Oke, Regulan. Lah. Wasit. Oke, Rodrigo. Casemiro. Donny van de Beek. Wih, shit. Pelanggaran dong itu. Nah, Kylian Mbappe. Waduh. Belum bisa menjadi gol ketiga. Oke, Lunin mana Lunin? Oke, Odriozola berani banget sih Lunin tadi maju. Rodrigo, Paul Pogba, Donny van de Beek, kasih melebar ke kiri dulu. Regulan, balik lagi Rodrigo, Mbappe, Paul Pogba dan astaga. Wah, counter attack. Waduh. Gundogan. Ayo Delik. Ayo Delik. Nice. Kylian Mbappe. Nah, Pogba tuh. Yes, Paul Pogba. Tiga 0 Madrid. Gol keberapa nih? Oh, gol ketiganya Pogba ya. Thomas. Brooks. Oke. Delik. Casemiro. Kylian Mbappe. Ya, kasih aja ke Paul Pogba tuh. Nah. Mbappe coba. Oh my god, Kylian Mbappe. 4 gol. Wah. Gila, membantai kita.
4 gol di Liga Champions. Ya ini kita mesti ada top score nih harusnya ya, karena Liga Champions kayaknya kita belum ada daftar nama pemain Madrid yang masuk di daftar list top score tadi. Brooks. Waduh. Gundogan. Oke, Arias. Wets. Oke, aman. Dolberg. Oke, Carvajal, nice. Dapat Vinicius. Entah kenapa ini ya kalau dari segi dribbling ini saya lebih suka gaya-gayanya Rodrigo sih dibanding Vinicius ya. Saya kayak lebih enak menggerakkan si Rodrigo-nya, kayak lebih lincah aja gitu. Padahal kalau dari rating juga kan si Vinicius lebih tinggi ya. Over ratingnya dia 91 tuh. Kalau Rodrigo kan masih belum nyentuh 90, 88 kalau nggak salah. Tapi lebih enak dipakai ini Rodrigo-nya. Bagi saya ya, nggak tahu kalau bagi kalian kayak gimana. Lebih lincah aja gitu. Arias, Gundogan. Oke, Tagliafico. Thomas, Carvajal, bagus banget. Nah, Odriozola dibuang aja langsung. Ada Mbappe di sana, dapat, Davinson Sanchez, Thomas, Rodrigo, Aubameyang. Wah, tackle, no. Wah, lolos dong. Pogba, oke, Lunin, nice. Delik, Regulen, Van de Beek, Kylian Mbappe tadi. Aubameyang tackle, oke, nice. Waduh, Van de Beek kenapa kayak gitu, boy? Ini Van de Beek. Dolberg, Aubameyang. Itu berbahaya. Berbahaya tuh. Aduh, jangan dibiarin placing itu nanti. Aduh. Oke, Andre Lunin. Good save. Oke, masih bisa dijangkau oleh Lunin ternyata. Oke, kita coba dulu ganti pemain satu nih. Van de Beek nih. Saya bakal ganti dengan Fabian Ruiz dah. Kita masukin. Oke, Lunin. Odriozola sekarang. Offside ya, astaga. Oke. Ini mungkin Odriozola saya bakal keluarin aja dulu ya. Kita kasih aja Winter di sini. Kasih pengalaman dia main di Liga Champions lagi. Ya, oke, Bruno Winter in. Wow. Wah. Casemiro.
Casemiro langganan cedera. Dan Mbappe. Oh, Mbappe, no. Tagliafico. Oke, ada Bruno Winter di sana. Nah, Fabian Ruiz. Oke, bagus sekali. Nah. Oh my god, aduh. Hampir aja hat-trick doi. Ah, kena lagi. Oke, kita bakal siapa lagi kita ganti nih? Pogba. Ya, Pogba aja kita ganti dengan Dani Ceballos. Vinicius. Oh, oke, Rodrigo sana. Ini mungkin Casemiro kita jual aja kali ya, kalau ada yang nawar mahal gitu. Dia langganan cedera banget gitu. Emang sih di relief dia bagus banget mainnya. Oh, dan si Ceballos, tapi di series ini dia sangat-sangat langganan banget cedera. Sejauh ini udah 3 kali kalau nggak salah cedera. Dan itu panjang banget. Yang pertama itu 8 bulan. Kemudian kalau nggak salah yang kedua itu 2 bulan. Yang ketiga ini nih 4 bulan kemarin kan. Meret dibuang aja ke depan. Casemiro. Oke. Kylian Mbappe coba shooting Mbappe. Yes, hat-trick. 5-0 pembantaian lagi. Tapi wajar sih, klub sekelas Madrid ini harusnya menang besar memang lah ya. Karena ya kita punya squad yang luar biasa bagus. Apalagi dengan penyerang-penyerang kita yang sangat-sangat muda dan luar biasa cepat, luar biasa. Aduh, pemain-pemain kita sih bagus banget semua. Udah nggak perlu diragukan lagi ya, kita malah bisa ambil profit nih dari keuntungan dari menjual pemain-pemain yang memang kayak utamanya gelandang sih ini. Kita masih banyak banget. Gundogan, Casemiro, Ben Ruiz kasih ke Vinicius Junior yang belum ada aksi-aksi dari tadi yang kita lihat dari Vinicius Junior. Saya gitu, Kylian Mbappe gol lagi dong. Hat-trick. Top scorer juga nih di UCL. Ya, nggak sesulit pada saat pertama kali ya lawan Napoli di kandang mereka. Tuh. Oke, pergantian pemain Dolberg baru diganti nih. Oke, Lozano, Thomas. Gila, Mbappe top skor di UCL, top skor di La Liga. Waduh. Ounas.
Waduh, Aubameyang, Bruno Winter mencoba melakukan tackle tadi. Woi, aduh, no. Tackle, oh, Lunin, good. Oh, astaga. Wait, ada Delik. Nggak semudah itu, boy. Dan itu udah full time whistle. Yes. 6-0 yang artinya kita udah 4 kali berturut-turut menang di UCL lagi dan 12 poin udah di tangan kita. Udah fix sih, bisa dibilang udah fix kita lolos nih ke babak 16 besar nantinya. Oke, jadi kita lihat dulu ya untuk ya. Kita punya 10 shot, 9 on target, 6 berbuah gol. Napoli punya 3 shot, 2 on target. Sejauh ini nggak terlalu gimana serangan Napoli, biasa aja gitu. Oke, kalian bisa lihat ya untuk Mbappe 10,0 pasti, Vinicius 9, Rodrigo 9,3, Pogba 9,5, tinggi banget juga Pogba. Dan ya, kita hadir dulu untuk post match interviewnya seperti biasa. Karena ini adalah lawan yang saya bilang sih yang paling kuat di grup kita, di grup H ini. Yang kedua pastinya si ini, Leipzig. Muchas gracias por su tiempo y por sus respuestas a las siguientes preguntas. Ya, seperti biasa sih saya jawab kayak gini aja. Dan Lautaro ya mainnya kemarin itu, wah, keren banget. Saya jawab ini. Ini sih nanti mungkin next episode ini kita udah lakukan negosiasi dengan Mbappe lagi nih untuk kenaikan gaji kayaknya ya. Dia itu mau naik gaji. Oke, saya jawab ini aja. Dan kemungkinan besar bakal pemain dengan gaji termahal, bahkan mungkin melampaui Neymar nantinya. Tapi saya bakal coba untuk Muchas gracias por la nggak respuesta. naikkan terlalu tinggi ya. Oke, gracias. Kita bakal coba mungkin naikkan ke 250, paling tinggi lah 300 kali ya nanti. Oke, jadi kita lihat dulu ya untuk Griezmann hat-trick dia. Oke. Kita lihat dulu untuk Casemiro sendiri. Nah, kalian bisa lihat kalau nggak salah Casemiro udah 31 umurnya tuh. Oh, masih 30 ya. Masih 30 nih. Ya, playtime-nya kurang lah. Gimana mau dimainkan kalau cedera kemarin. Oke. Kontrak sih oke. Dia ini sih pemain Brasil kan. Ya udahlah kalau gitu kita nanti aja lagi next episode aja kita mungkin perbaharui kontraknya Kylian Mbappe ya. Bukan kontrak sih, tujuan utamanya kenaikan gaji di situ karena dia memang minta kenaikan gaji. Jadi tidak aja mungkin ya untuk episode kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis dan kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.